Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka menghadiri kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah rela merintis perjuangan Islam, yang telah rela menegakkan obor Islam di atas titian terusan jahiliyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak kasih nasihat perkawinan kepada kedua mempelai, karena waktu mereka duduk di pelaminan yang pertama itu sudah ada nasihat perkawinan. Tapi pada malam hari ini saya hanya memberikan segenggam harapan untuk menuju hari esok yang akan datang. Kenapa? Karena perkawinan itu tidak seindah waktu kita masih pacaran. Waktu kita pacaran itu semuanya terasa indah, suaranya terasa merdu, jalannya terasa bagus, sinar matanya bagus, rambutnya ibarat mayang yang terurai, semuanya terasa indah. Tapi ketika kita sudah duduk di pelaminan dan mengucapkan ijab kabul, maka kita harus siap-siap menghadapi gelombang dan badai di dalam kehidupan berumah tangga. Badainya itu begitu deras, sehingga kalau kita tidak sanggup menghadapi badai dan gelombang, maka rumah tangga yang kita arungi tadi berdua, dia akan karam di perjalanan dan kita tidak sampai pada pulau tujuan. Pulau tujuan itu pulau yang mana? Yaitu pulau idaman, yaitu keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat, kalau kita buka Al-Quran, yaitu di juz 2 surah Al-Baqarah ayat ke-187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istri itu adalah pakaian bagimu. Maksudnya pakaian bagi seorang laki-laki, kau mau apakan saja itu adalah milikmu. Kenapa di dalam tafsir Al-Quran ini istri itu diibaratkan pakaian? Ada apa sebenarnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa istrimu itu adalah pakaian bagimu? Kenapa? Karena hanya pakaian yang dekat sekali dengan tubuh kita. Hanya pakaian yang melekat di dalam tubuh kita yang tidak bisa dipisahkan. Maka begitu juga suami istri tidak boleh dipisahkan oleh apapun karena kedekatannya di dalam rumah tangga itu. Maka disampaikan kepada kita oleh para ulama, jadikanlah istrimu itu sebagai teman dalam berpikir dan sahabat di dalam bercanda. Artinya binalah kasih sayang itu. Karena kedekatan itu, maka kasih sayang ini harus kita bina dengan seerat-eratnya, bukan menjadi musuh. Kadang waktu masih pacaran semua kata-kata kita kasih keluar. Sayang, engkau milikku seutuhnya. Perempuan lagi balas, sayang di mana sekarang? Pokoknya waktu panggil sayang terputus-putus. Dia naik ojek waktu panggil sayang, terus sayang, kita mau singgah di mana? Singgah di hatimu, sayang. Coba ini belum paling cepat sambung kalau begitu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita kawin, kadang kasih sayang itu dia menghilang. Setelah kita kawin, tangan kita bisa pukul kita punya istri, kaki kita bisa tendang kita punya istri.
Di mana kasih sayangmu yang dulu? Sementara di dalam Al-Quran bahwa wanita itu adalah ayat. Wa min ayatihi. Dia adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kamu sakiti. Maka Nabi menyampaikan, barang siapa yang menyakiti perempuan, maka itu laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bapak-bapak yang bilang begini, Pak Beta, dia bilang, Ustaz, bagaimana keturutan pukul dia? Dia ceramah dari maghrib sampai maghrib kembali. Pantas dia kalau dia ceramah dari maghrib sampai maghrib kembali. Beta di rumah itu, beta bilang pada itu begini, sebenarnya yang penceramah ini bukan beta. Saya yang penceramah. Kenapa? Karena saya dari maghrib sampai maghrib habis saya pun cerita. Tapi pantas kalau mereka seperti itu. Ada seorang sahabat yang mau mengadukan nasibnya, mengadukan istrinya kepada Umar bin Khattab. Seorang sahabat yang mau mengadukan rumah tangganya kepada Umar bin Khattab. Ibunya di rumah sahabatnya Nabi ini, pokoknya kalau dia marah dia sapu bersih. Dia hantam anak-anak, bapak-bapak, dia hantam sampai bapak kasih sisi di bawah meja. Tapi ketika dia datang ke rumahnya Umar bin Khattab, mau melaporkan istrinya yang begitu yang begitu marahnya begitu tinggi, sering marah di dalam rumah. Tapi sebelum dia sampai di rumah bin Khattab, sampai di tangganya Umar bin Khattab, dia dengan istrinya Umar bin Khattab, dia bertanya dari dapur sampai anak-anak akado yang ada di depan rumah. Dia bilang, istrinya khalifah semodel ini, apalagi kalau istri orang lain. Akhirnya keesokan harinya berdua baku dapat. Dia sampaikan kepada Umar, wahai Umar, kemarin beta mau sampaikan kepada anda bahwa istri saya di rumah terlalu banyak bermomen. Saya mau lapor dia. Tapi sebelum saya lapor, saya dengar istri anda lebih besar suaranya, lebih guntur suaranya daripada saya punya istri yang ada di rumah. Akhirnya saya urungkan itu. Akhirnya Umar bin Khattab, dia tersenyum dan dia duduk. Dia bilang, wahai sahabatku, saya tidak bisa marah istriku. Kenapa? Karena 24 jam itu dia kerja untuk saya. Pagi-pagi piring belum dicuci, pakaian satu tumpuk belum dicuci, anak-anak belum dikasih mandi, kopinya suami belum dibuat, pakaiannya suami belum disetrika. Jadi 24 jam itu dia kerja di dalam rumah. Kemudian kalau saya marah dia, apa yang saya harus marah sementara dia sudah bekerja seperti itu? Lalu dia yang mengandung anak saya, dia yang melahirkan anak saya, dia yang membesarkan anak saya, maka saya tidak pantas memarahi istri saya. Kenapa? Karena dia sudah melayani seluruh keluarganya seperti ini. Jadi pekerjaan istri itu berat. Jadi kalau istri marah, bapak jangan pernah balas. Kenapa? Karena pekerjaannya bapak itu hanya selesai ojek atau dari kantor pulang tidur, istri yang bekerja dari pagi sampai pagi kembali. Makanya kalau melihat wajah istri kita yang paling asli itu, lihat waktu dia tertidur. Mau lihat dia punya kecantikan itu waktu dia tidur itu, waktu dia ngorok besar-besar itu, coba pandang dia. Sementara rambutnya terurai, walaupun dia punya rambut putar seperti arus pulau menimpa. Tapi coba pandang wajahnya kasihan. Karena dia capek dari pagi sampai pagi kembali dia tertidur, dia capek. Apalagi mulutnya terbuka, air liur keluar membasahi bantal, sehingga pagi-pagi bantal banyak pulau-pulau Kalimantan yang ada. Lihatlah wajah istrimu. Maka ketika engkau melihat wajah mereka itu, maka akan datanglah kasih sayangmu kepada dia. Kenapa? Kalau cinta di dalam Al-Quran hanya didasarkan dengan cinta, perkawinan hanya didasarkan dengan cinta di dalam Al-Quran, maka cinta itu akan pudar.
Kalau cinta hanya didasarkan dengan kegantengan, ganteng itu akan berakhir. Kalau cinta didasarkan dengan kecantikan, cantik itu akan pudar. Kalau cantik itu didasarkan dengan harta, harta juga itu akan habis. Kalau cinta didasarkan dengan pangkat, pangkat juga berapa lamanya pangkat. Jadi kalau cinta didasarkan dengan ini, maka semua itu akan berlalu. Andaikan cinta itu didasarkan dengan kecantikan, tidak mungkin Krisdayanti dan anak akan berpisah. Apa yang kurang dari Krisdayanti? Matanya seperti mata burung elang dan mata sapi. Karena mata sapi itu kita suka lain. Rambutnya Krisdayanti bagaikan mayang yang terurai. Pipinya Krisdayanti semuanya terbuat dari plastik. Hidungnya dari plastik. Apa yang kurang dari Krisdayanti? Andaikan cinta didasarkan dengan kecantikan, maka tidak mungkin mereka akan berpisah. Andaikan cinta itu didasarkan dengan harta, tidak mungkin Musdalifah dengan suaminya siapa itu? Nafar akan berpisah. Tidak mungkin. Apa yang kurang dari Musdalifah? Tapi cinta itu bukan didasarkan dengan kecantikan, tidak didasarkan dengan harta, tapi cinta didasarkan dengan kasih sayang. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini yang kita tanamkan dalam kehidupan berumah tangga, maka kita akan mendapat keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah. Maka Nabi sampaikan 4 kepada kita, kalau mau cari istri, ciri-cirinya yang pertama harus dia cantik. Supaya apa? Suami jangan lagi melirik perempuan lain. Tapi cantik juga ini bukan yang utama. Kenapa? Karena cantik ini akan berlalu. Yang kedua, kalau mau cari istri itu carilah yang punya kedudukan, yang keluarga bagus-bagus.